Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olis Irawati Iskandar dengan NIM 23880100025 dari kelas Informatika A. Di sini saya akan menjelaskan sepemahaman saya mengenai tugas mesin learning yang sudah diajarkan minggu lalu dengan data yang berbeda pada hari ini. Nah, pada hari ini saya sudah membuat kodenya serta penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada import library. Nah, pada tahap awal ini dilakukan proses import library yaitu Panda, NumPy, Matplotlib, Pilot, dan Seaborn. Keempat library ini itu digunakan sebagai alat bantu untuk mengolah data, menghitung nilai numerik, serta menampilkan visualisasi datanya. Ketika kita running di sini, tidak akan menghasilkan output apapun karena hanya untuk mengimport library-nya saja agar kode ke bawahnya itu bisa untuk mengolah data, menghitung nilai numerik, serta memvisualisasikan datanya dari dataset yang bakal kita upload nanti. Nah, di bagian kedua, di sini ada load dataset. Di sini kita bisa mengupload data yang ingin kita baca. Nah, bisa kita running di sini. Itu kita bisa pilih file. Nah, file ini kita pilih. Nah, di sini itu ada file credit card. Nah, credit card ini itu bakal dimuat ke dalam program menggunakan fungsi pdread.csv ini. Nah, di sini nama file kita ya, gitu, dataset. Nah, di sini sudah kelihatan ada outputnya kan ya. Nah, di dalam output ini itu ada ID, limit bal, sex, education, marriage, age, dan lain-lain. Nah, ID ini itu bisa kita lambangkan dengan nasabah, nama nasabah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, lalu di sini itu ada seks itu kan jenis kelamin. Bisa kita representasikan, misal 2 itu laki-laki atau 1 itu perempuan, 2 itu perempuan, misalkan 1 itu laki-laki gitu. Nah, di sini juga ada education, marriage, ini juga bisa kita representasikan, misal 2 itu mau sudah menikah atau 1 itu belum sudah menikah, seperti itu. Nah, age di sini tuh umur. Berarti umur nasabah 1 itu 24 tahun dan umur nasabah 5 itu 57 tahun. Lalu di sini ada P0 sampai 6, bill AMT 0 sampai 6, dan PAMT 0 sampai 6, dan ada default payment. Nah, di bagian sini itu bisa kita lihat P0 sampai 6 itu artinya itu adalah status bayar beberapa bulan terakhir. Lalu bill AMT 1 sampai 6 itu jumlah tagihan tiap bulan nasabah. Dan pay AMT 1 sampai 6 itu adalah jumlah nasabah, jumlah yang udah dibayar oleh nasabah. Nah, misal kita lihat di sini itu di sini kan ada min 1, 2, dan 0. Nah, ini itu misal min 1 itu kita representasikan itu adalah bayarnya dia itu tepat waktu, dan 0 itu si nasabah itu tidak punya tunggakan sama sekali. Dan di sini ada 2. Nah, 2 ini apa? 2 dan seterusnya 2 sampai misalkan 5, 5, 6, 7, 8 itu merepresentasikan bahwasannya para nasabah itu telat bayar selama di sini kan pay 2 itu nasabah dengan ID 1 itu di sini kan pay 0 itu 2. Berarti bulan terakhir itu dia itu telat bayarnya itu 2 bulan gitu. Berarti bulan terakhir dia telat 2 bulan bayar gitu. Nah,
Lalu di sini ada bill AMT. Di sini itu kan bill AMT itu jumlah tagihan tiap bulannya kan. Nah, di sini misal di sini bill AMT 4 itu mana sih? Nah, bill AMT 4 nasabah 4. Nasabah 4. Di sini itu dia bahwasannya harus tagihan harus dibayarnya itu sebanyak Rp28.314 misal. Seperti itu. Lalu di sini ada pay AMT. Pay AMT itu maksudnya itu kan jumlah yang udah dibayar oleh nasabah. Nah, misal di sini itu kan pay AMT 1 bulan ke-1. Itu si nasabah kelima dengan ID kelima itu hanya membayar 2.000. Di bulan ke-1 itu hanya membayar 2.000. Seperti itu. Lalu ada default payment next month. Nah, default payment next month ini itu kolom target labelnya gitu. Jadi ini tuh apa? Satu itu kan di sini nih kita bisa lihat di sini itu satu itu menunggak dan 0 itu tidak. Bahwasannya si nasabah dengan ID 1 itu dia menunggak mempunyai tunggakan gitu. Nah, dan si nasabah dengan ID 5 itu tidak menunggak. Jadi dia tidak punya tunggakan seperti itu. Oke, kita lanjut ke setelahnya. Di sini ada info dasar datasetnya. Nah, tahap ini itu menggunakan 3 fungsi utama, yaitu dfinfo, describe, is null sum. Hasilnya itu untuk menunjukkan bahwasannya dataset itu memiliki puluhan ribu baris tanpa ada nilai kosong atau missing value. Selain itu, semua kolom pun bertipe numerik, integer, atau float, sehingga datanya itu mudah dianalisis atau diolahnya gitu. Nah, dari hasil data ini bisa kita lihat bahwasannya ada 25 data. Nah, dari ID sampai ke default payment next month. Seperti itu. Nah, bahwasannya tidak ada missing value di sini itu. Datanya itu lengkap semua. Nah, di sini ada kolom demografi juga. Ada misalkan di sini kan ada marriage di sini itu satu rata-ratanya men itu kan rata-ratanya itu 1,55 sekian, berarti rata-rata kebanyakan nasabah itu sudah menikah. Dan di sini itu seks atau jenis kelaminnya pun 1,60 sekian, atau kita bisa tulis 2, misal 2 itu perempuan, berarti rata-rata para nasabah itu berjenis kelamin perempuan. Seperti itu. Lalu di sini ada limit BAL. Nah, limit BAL-nya itu kan artinya itu batas limit kartu kreditnya gitu. Nah, itu di sini juga ada pay P0 sampai P4. Di sini juga ada umur. Nah, di sini pun ada umur. Itu di sini kan min-nya itu 35. Berarti rata-rata itu kebanyakan umur nasabah itu 35 tahun. Seperti itu. Kita lanjut. Di sini kita ada distribusi nilai target. Nah, pada tahap ini itu dilakukan visualisasi awal menggunakan grafik batang untuk melihat distribusi target default payment next month-nya. Hasil grafiknya itu bisa kita lihat ketika kita running. Nah, di sini itu bahwasannya 0 itu tidak menunggak dan 1 itu kita representasikan bahwasannya 1 itu menunggak. Nah, bisa kita lihat bahwasannya dari hasil grafik tersebut, kebanyakan para nasabah itu tidak menunggak.
sedangkan yang menunggak itu hanya sedikit saja. Di sini pun bisa kita lihat bahwasannya data dari grafik tersebut itu tidak seimbang karena kasus gagal bayar itu jauh lebih sedikit. Kita lanjut, di sini ada korelasi antar fitur numerik. Di sini itu bakal menampilkan heat map menggunakan Seaborn gitu. Nah, heat map ini memperlihatkan hubungan antara kolom numerik di datasetnya. Bisa kita lihat terlebih dahulu outputnya. Nah, di sini itu warna merah itu bisa kita lambangkan sebagai korelasi positif tinggi, seperti itu. Dan warna biru itu negatif atau dua variabelnya itu bergerak berlawanan arah. Dan warna putih pucat itu lemah atau hampir nggak ada hubungannya sama sekali. Nah, bisa kita lihat bahwasannya garis diagonal merah dari sini ke sini itu normal karena setiap fiturnya itu dikorelasikan dengan dirinya sendiri. Kan ini next month ini pay ATM sama ini sama ini dengan diri dia sendiri gitu kan. Pay AMT 6 dengan pay AMT 6 gitu. Ini juga PAMT 5 dengan PAMT 5 seperti itu. Lalu di sini ada P0 sampai P6. Nah, korelasi antar kolom ini itu kan tinggi nih di sini, merah. Nah, itu artinya status pembayaran di bulan-bulan sebelumnya itu saling berkaitan kuat. Jadi kalau misalkan si nasabah itu telat bayar, maka di bulan-bulan setelahnya pun pasti bakal kayak telat bayar. Kemungkinan besar bakalan berikutnya juga tuh bulan berikutnya itu pasti bakal telat gitu. Di sini juga ada bill AMT gitu ya. Nah, di sini juga merah positif tinggi gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwasannya ada merah juga banyak. Nah, itu bisa kita lihat bahwasannya jumlah tagihan dari bulan ke bulannya itu mirip. Jadi misal tagihan bulan ininya tuh tinggi, maka bulan depan itu pasti bakal relatif tinggi juga gitu. Nah, di sini pun ada PAMT 1 sampai 6. Nah, di sini pun bisa kita lihat bahwasannya jumlah pembayaran antar bulannya itu konsisten. Nah, limit di sini pun ada limit BAL. Nah, di sini ada limit BAL, bisa kita lihat ke atas. Itu agak berkorelasi positif atau orange gitu di sini. Nah, semakin besar limit kartu, maka semakin besar juga tagihan dan pembayarannya gitu. Nah, bisa kita lihat di paling akhir itu ada default payment mode di sini. Nah, bahwasannya kalau ada warna biru dengan P0 dan P2 itu berarti ada hubungan negatif. Misalnya sering bayar tepat waktu berarti makin kecil kemungkinan gagal bayarnya di bulan depan gitu. Kita lanjut, di sini ada kode selanjutnya. Nah, di sini itu pada tahap pre-processing itu data itu bakal dibersihkan untuk bisa lebih mudah dianalisis kembali. Nah, langkah pertamanya itu menghapus data duplikat menggunakan df.duplicate supaya tidak ada baris ganda yang menimbulkan bias. Lalu, jika ada nilai kosong, maka akan diisi menggunakan kode ini, agar tidak ada data yang hilang dan hasilnya itu tetap stabil. Kemudian, kolomnya itu bakal dirapikan oleh kode ini, agar lebih konsisten dan juga mudah digunakan dalam pemanggilan kode selanjutnya gitu. Nah, terakhir itu bisa kita cek kembali menggunakan df-dtips ini untuk memastikan setiap kolomnya itu sudah sesuai formatnya seperti angka atau kategori gitu. Nah, bisa kita lihat bahwasannya di sini itu set sampai P6 itu INT64. INT64 itu isinya itu angka bulat atau kategori atau status gitu kan, bukan pecahan. Nah, sedangkan
Di bil AMT1 sampai AMT6 itu float 64, bahwasannya itu isinya itu uang atau saldo atau berupa nilai desimal seperti itu. Jadi nanti bakal dirapihkan gitu angka mana desimal maka dijadikan float 64 gitu seperti itu. Lalu di sini ada kode selanjutnya. Nah, tahap di sini itu bertujuan untuk menyamakan skala data agar tidak ada perbedaan ekstrim antar fiturnya. Nah, proses ini itu dilakukan pakai standar scalar yang mengubah nilai setiap kolom menjadi rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Setelah distandarisasi, nilai-nilai pada kolom itu bakalan berubah jadi bilangan kecil positif maupun negatif. Misalnya, min 0,8 lalu 0,2 dan 1,1 atau seterusnya. Tapi tidak akan lebih dari nilai 1. Dengan begitu, semua variabel itu memiliki bobotnya setara gitu. Bisa kita lihat, maka outputnya itu di sini bakal keluar tidak lebih dari 1. Nah, di sini ID itu awalnya yang tadinya 1, 2, 3, 4, 5 sudah kita ubah menjadi yang tadinya di sini ID 1 menjadi min 1,731993 dan seterusnya. Dan yang lainnya pun seperti itu. Dari age pun, dari umur pun, di sini yang tadinya misal 25, 39 atau 57 itu bakal diubah menjadi di bawah angka 1 gitu. Lalu di sini ini ada rasio antar tagihan bulan. Nah, ini bisa kita lihat. Kita running dulu. Nah, di sini itu bisa kita lihat bahwasannya bil ratio itu perbandingan antara tagihan dan juga limit kartunya. Nah, nilai besar itu artinya pengguna itu sering pakai limitnya sampai habis gitu. Nah, total payment itu total jumlah pembayaran yang pernah dia lakukan oleh nasabah. Ini tuh nunjukin seberapa aktif dia bayar tagihannya. Di sini kan ada tuh nih total payment-nya. 1,1277. Nah, itu tuh berarti total jumlah pembayaran yang pernah dilakukan oleh nasabah gitu. Nah, di sini ada hash delay, itu indikator keterlambatan pembayaran. Bahwasannya tadi itu 1 itu kan menunggak atau pernah menunggak, dan 0 itu sama sekali tidak pernah. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya hash delay-nya itu semuanya 1. Berarti para nasabah di sini itu pernah telat gitu, pernah telat membayar tagihan. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah simpan hasil datanya. Jika kita runningkan di sini bakalan datanya itu diproses dan disimpan dengan yang sudah lebih rapih. Dengan ditulis dengan nama file itu credit card pre-processed CSV. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai tugas mesin learning hari ini. Mohon maaf bila masih ada yang kurang, bila masih ada yang kurang jelas atau salah kata atau salah menyampaikan penjelasannya, mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.